kita itu setia, pasti ditambah sama Tuhan. Jadi jangan anti, tapi itu bukan inti. Pada apa maksud saya? Jangan anti, tapi itu bukan inti. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu dibawa ke atas juga bisa. Kita bisa memuji Tuhan dengan gagah. Mati lampu pun masih jalan, kita masih teriak-teriak. Dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi, ke facility, oke. Dibawa Tuhan ke tempat yang seperti itu, seperti kemarin saya. Dibawa ke sana lalu pakai sumpit, semuanya ratusan orang langsung cemplung sumpitnya. Kalau memang saya dipanggil Tuhan ke misionaris ke sana, jangan minta perlakuan khusus. Hamba Tuhan, anak Tuhan, kita semua ini, dibawa naik harus bisa, dibawa turun harus bisa. Karena ini bukan intisarinya. Itu spirit yang Tuhan mau dari orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Itu Kristen sejati. Tapi Tuhan tunjukkan komitmennya. Salomo itu kalau punya istri, dia pasti, Solomon will clothe his wife. Salomo pasti akan memberi pakaian terbaik untuk istrinya. Tuhan kita itu gak pelit. Dia langsung buat, aku membuat bagimu, ini permaisurinya, perhiasan-perhiasan emas. Salomo berkata, aku akan pakai bahan yang paling murni, paling mahal. Dengan manik-manik perak. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Kami mengasihi-Mu Tuhan, sekalipun kadang-kadang kami masih menjauh. Sebagian di antara kami sekali-kali masih jatuh. Tapi kami mengasihi-Mu itu bukan rahasia lagi karena kami sadar Engkau mengasihi kami. Bahwa kami semua dekat hari ini, dalam ibadah tengah minggu akhir pekan ini, kami ingin kembali dekat sama Tuhan. Kalau ada yang sudah menjauh, kami yang sudah notabene selalu dekat dengan Tuhan, kami gak mau puas di sini, pakai kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu, tidak ada perbedaan ruangan, baik yang di sini maupun di ruangan tambahan. Sebab hadiratmu ada di mana-mana. Sembunyikan hamba di balik salibmu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul khotbah saya adalah pipi gereja melebihi perhiasannya. Hah? Kok aneh? Kok nyeleneh? Pipi gereja. Coba pegang pipinya. Ini pipi len. Ini pipi gereja melebihi perhiasannya. Saya ambil dari Kidung Agung. Kidung Agung itu bukan kitab sensual, tapi kitab spiritual sebenarnya. Semua yang di dalam Alkitab itu indah. Semua bicara tentang kehidupan rohani kita, hubungan kita dengan Kristus. Mari kita buka sama-sama Kidung Agung, pasal pertama ayat 9 sampai 17. Saya baca dulu, nanti saya bahas satu persatu. Saya percaya tidak sia-sia Anda datang. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji, ini konteksnya, kita baca dulu. Saya bacakan ya, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku, kekasihku, bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Kalau baca Kidung Agung itu sebenarnya saut-sautan, apalagi ayat-ayat yang kita baca. Jadi kurang lebih supaya Anda punya gambaran, suaranya mestinya begini kalau ada audio, bukan hanya tulisan, bukan hanya literatur. Kalau ada audionya gini kira-kira ya. Ayat 15 lagi ya. Karena ini kan cowok yang ngomong kan. Lihatlah, cantik engkau manisku. Suaranya berat. Sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu. Ayat 16 itu yang cewek. Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Sungguh menarik, sungguh sejuk. Dan sebagainya. Ya kira-kira gitu supaya beri gambaran. Ini sebenarnya saut-sautan. Pipi gereja melebihi perhiasannya. Ini pertama kali saya khotbah di GMS Fluid secara onsite. Dulu pernah datang ke sini sebelumnya gedungnya masih belum begini. Kita renovasi dan juga menjadi gereja di level-level ini ya, tempat beberapa level ini. Saya bersyukur sekali. Saya ingin Anda untuk mengerti apa yang Tuhan lihat waktu Anda berkumpul seperti ini. Saya itu interestnya adalah pada hubunganmu dengan Tuhan. Lebih dari sekedar gedung dan fasilitas. Kita
Kita jangan lupa loh, pipi kita itu lebih berharga daripada kalung berlian kita. Itu sungguhan. Tapi dunia ini juling rohani. Selalu materi lebih mahal daripada ciptaan Allah. Lalu kita kejar-kejar itu untuk dapat pengakuan manusia. Dan kalau kita nggak punya, kita minder sama orang yang memilikinya. Orang mau pakai pakaian brand apa, setirnya mobil apa, itu sekunder. Primernya, setiap kita punya 2 ginjal dan itu mahal. Tahukah Anda, your body is more expensive than what you could wear on it. Badanmu itu, tubuhmu itu lebih mahal daripada apa yang bisa kau pakai. Karena itu kalau kita punya, jangan gaya. Hidupmu tidak bergantung padanya. Dan kalau kita belum memilikinya, nggak usah obsesi. Mari kita lihat kehidupan gereja itu sebenarnya apa yang Tuhan cari di dalamnya. Supaya hari ini kita dikuatkan. Karena besok minggu, saya nggak di sini secara fisiknya. Saya di Puri. Dan saya ingin Anda untuk mengerti konsep ini. Pipi gereja melebihi perhiasannya. Semoga Anda pun punya prioritas yang benar dalam hidup ini. Uang itu datang pergi bisa dicari. Tetapi kualitas kehidupanmu itu bagaimana di hadapan Kristus hari ini? How about your inner life? Bagaimana dengan kehidupan di dalammu ini? Saya sejak kenal Yesus sudah tidak pernah mau hidup untuk perkara-perkara duniawi. Meskipun saya masih di dunia dan masih pakai barang, benda, uang, segala. Tapi mereka semua adalah hamba. Mereka bukan lagi tuanku dan mereka juga bukan lagi definisiku. Anda mau lihat kualitas seseorang itu? Coba lihat aja, cek aja apa yang dia bicarakan. Buat apa kalau orang itu nampaknya cantik, anggun, tapi waktu ngomong kampungan? Buat apa seorang cowok kelihatannya seperti gagah, tinggi, kebapaan lagi. Kebapaan bukan berarti orang itu bapak beneran. Tapi sekali ketemu teman-temannya, lihat cara dia bergaul. Kotor sekali pikiran. Really, the quality of a man and a woman itu terletak pada buah-buah roh, karakter Kristus di dalamnya, dan visi hidupnya. Sana itu ngejar apa? Siapa yang menjadi center hidupmu? Makna kehidupanmu apa? Kesan pertama selalu menggoda, namanya manusia kan selalu melihat penampilan. Tapi duduk 5 menit dengan seorang, Anda langsung bisa tahu orang ini berada di mana, berada di posisi apa dalam hidup ini. Kesan pertama menggoda, tapi 7 menit, 10 menit, 15 menit, Anda langsung tahu orang ini seperti apa. Yang Tuhan cari bukan hanya pada gerejanya, tapi pada anak-anaknya. Itu adalah kualitas buahnya, buah rohnya, karakternya. Tujuan hidupnya, visi hidupnya itu apa? Itu yang disebut pipi, bukan perhiasan. Bahkan gereja pun gak boleh lupa, gereja bukan about facility. Gereja itu bukan sekedar tempat ibadah. Kalau tempat ibadah, oh di sini penuh nih. Aduh, gak bisa masuk ke ruang utama. Ya udah, cari sembarang gereja di luar sana, emangnya restoran. Gereja itu bukan hanya tempat doang. Gereja bukan tempat ibadah doang. Gereja itu rumah rohani, rumah visi. Kita membangun sesuatu. We are building something. Olahraga aja nggak bisa pelin-pelan kok. Misalnya, nge-gym. Udah, hari ini nggak nge-gym Kenapa? Itu gymnya penuh, banyak orang. Mesinku dipakai orang, ya udah pilates saja. Loh, emangnya mau bangun apa? Mau bangun kelenturan atau mau bangun ototnya? Oh enggak pilates. Males pilates hari ini. Nge-flow aja deh. Maraton aja 40 kilo. Loh, emangnya maunya gimana? Dalam olahraga Jensen bodybuilding aja. Tergantung mau pakai mesin, pakai barbel, pakai besi, pakai beban, atau pakai beban tubuh, kalistenik namanya. Beda konsep lagi. Yang mau gede-gede seperti Arnold, suasana yang sangat seger itu beban harus nambah terus. Awal mula cuma 10 kilo, 10 di sini. Ya kan? Chest press namanya. Wah, begini. Tambahin 15. Besok 17,5.
20, 25. 25 kali 2, 50 tuh. Tapi kalau semuanya calisthenics, push up. Pakai body weight. Jadi bukan besar, tapi rip atau pecah ototnya. Tergantung. Orang olahraga aja spesifik kok. Rohanian kita itu asal-asal. Gereja memang ku tak pandang dari mana. Tapi selama kita di bumi, kita harus bangun sesuatu yang spesifik. Dan kita gak boleh sembarang bergereja. Kita harus menguji betul-betul visi mana yang memang Tuhan taruh untuk hidupku. Rumah mana yang merupakan rumah roti bagiku. Orang Kristen tidak boleh asal-asalan, tapi harus profesional. Pipi kita melebihi perhiasan kita. Jangan lihat fasilitasnya, lihat pipinya, lihat visinya. Lihat dagingnya, the flesh of the church. The flesh of the church, dagingnya. Dagingnya. Bukan perhiasannya, pernak-perniknya. Mari kita baca sekarang ya. Kita lihat sekarang ayat 9. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Memang orang-orang ini zaman itu memang aneh di Timur Tengah. Muji orang kok begitu. Coba sama istri Anda. Mama, kamu seperti kuda betina. Lempar tomat ya. Jangan ditiru, makanya itu firman-firman ini harus diartikan dengan dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Kalau enggak itu aneh, karena konteks culture atau kebudayaannya beda. Ya, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Kuda betina itu kuda kerja. Sadarkah Anda? Yang dipuji di sini adalah fungsi di ayat 9. Anda pernah lihat dunia singa? Singa-singa yang brewokan itu, yang cowok-cowok itu kerjanya kawin. Lalu lindungi dia punya klan atau lindungi dia punya gerombolan. Yang berburu itu singa betina. Kalau disebut dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, berarti mereka lah yang tarik kereta-kereta. Tahukah bahwa sang mempelai pria senang wanita yang kerja? Tahukah di sini mempelai juga bicara tentang Kristus, dia suka sekali lihat orang Kristen yang kerja. Bukan hanya kerja sehari-hari, profesi, itu iya. Paulus berkata, kamu tidak bekerja, nggak usah makan. Jangan percaya kerohanian yang sifatnya malas. Itu kerohanian palsu kalau ada orang Kristen yang nggak mau bekerja. Hanya berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan janji-janji Tuhan. Tuhan janji kok, tahun berkat internasional kok. Lalu dia nganggur tiap hari, padahal sudah ada tawaran pekerjaan, tapi bagi dia salary-nya kurang handsome. Ya, lalu habis itu pekerjaannya dia nggak suka. Dia maunya pekerjaan job yang ideal. Atau dream job lah kata dalam bahasa Inggrisnya. Dan dia mau gajinya itu yang setinggi langit. Kalau orang kayak begitu, salah tafsir firman. Firman itu suruh kita pegang janji, tapi setia dulu dalam perkara kecil. Baru ditambah nanti. Tuhan tuh senang orang Kristen yang produktif. Yang apa? Produktif. Tuhan senang kita itu hidupnya itu berusaha. Kuda betina dari kereta Firaun. Dan Tuhan juga suka melihat jemaat yang usher, yang di multimedia, yang volunteer, yang full timer udah gak bisa lagi. Udah diper semua keluar airnya. Udah full heart, full life lagi. Harus dibantu. Tuhan suka melihat jemaat itu bekerja di ladangnya. Bukan hanya di profesi masing-masing, itu iya. Anggaplah pekerjaanmu adalah pelayananmu. Tapi juga bekerja sama di ladang misi. Yaitu gereja tiap minggu. Anda harus involve in ministry. Tuhan gak suka orang Kristen nganggur, tapi anehnya hari ini kurang disuarakan. Gereja-gereja puas sampai pada titik jemaatnya datang. Tidak boleh, gereja yang sejati harus memprospekkan setiap jemaatnya untuk jadi murid dan jadi pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan bukan berarti jadi pengkhotbah, maunya di depan nyanyi jadi WL-nya. Tapi ini menunjuk pada fungsi bahwa hidup kita harus berdampak di dalam gereja sama dengan hidup kita melayani Tuhan di luar sana. Dia berkata, kamu seperti kuda betina. Kamu seperti, bukan kucing Anggora. Si Salomo ini ceritanya, dan ini perempuan ini namanya wanita Sunem, the Shulamite woman dalam bahasa Inggrisnya. Legend has it,
Bahkan bukan legend, nanti juga ada ayatnya bahwa perempuan ini santen atau kulitnya tuh sawo matang. Dia lahirnya tidak gelap kulitnya, tapi karena dia kerja di ladang ayahnya. Jagain kebunnya kakak-kakaknya. Salomo justru jatuh hati bukan pada seorang fair princess, bukan seorang permaisuri yang pedicure, manicure. Lu nggak apa-apa cantik, tapi mesti kerja, mesti produktif. Dia jaga kecantikan, tapi kecantikan bukan tujuan buat dia. Salomo dari semua kandidat, semuanya fair princess, dia jatuh hati sama yang kulitnya gelap. Dan dia lihat dan berkata, kau kuda betina, kereta Firaun. Aku suka wanita bekerja. Aku nggak cari perempuan yang sukanya itu cuman memanjakan dirinya dan gosip kiri kanan dan tidak berbuat apa-apa. No, aku suka perempuan yang ngasir. Tadi di situ waktu kita naik lift ada juga shalom, semuanya itu volunteer. Aku suka yang gitu. Yesus ngomong yang sama tentang kita. Saya suka orang-orang saya suka orang-orang yang produktif. Pahami ini, pahami hatinya mempelai pria. Pahami apa yang ada di hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi lanjut ya. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Jadi yang dicinta di sini adalah pipi dan lehernya, bukan perhiasan dan kalungnya. Tak peduli kalungnya itu berapa karat berliannya. Tapi Tuhan menganggap pipinya lebih berharga, lehernya lebih berharga. Coba katakan pipi. Ayo kita ini jarang mikirin. Pipi itu fungsinya apa sih? Kalau pipi bawah kita tahu. Supaya ada cushionnya kalau kita jatuh. Tuhan itu adil ya. Baby itu dengan semua baby fatnya, dia malu boleh mulai belajar jalan, mau jatuh pun dia tidak akan terluka. Tapi tolong dijaga, jangan dilepaskan. Perlu yang namanya supervisi orang dewasa. Buk, jatuh. Kalau baby itu nangis, batita misalnya, itu mungkin karena semuanya gitu, maka dia caper cari perhatian. Padahal sebenarnya nggak terlalu sakit lah. Pipi kiri, pipi kanan, pipi bawah ini sudah mendukungnya. Tapi kalau pipi ini untuk apa sih? Ini loh pipi. Beberapa perempuan gak suka pipinya. Aku rasa aku terlalu cabi, perlu ke Korea. Pipi untuk apa? Bukan untuk mewing. You know mewing, huh? Itu ada Gen A di situ, ya. Pipi ini tujuannya adalah untuk ekspresi. Karena ada pipi kita bisa tunjukkan raut wajah. Di sini ada kemampuan untuk menunjukkan sedih dan bahagia. Pipi kerjasama dengan dahi. Pipi itu hubungan dengan ekspresi. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, ternyata Tuhan cinta loh ya. Ekspresi kita. Jangan banyak berkata Tuhan itu yang penting hatinya. Buktinya Tuhan berkata, moleklah pipimu. Tuhan tuh senang ekspresi umatnya. Makanya itu Daud tuh menari-nari kayak orang gila sampai dihina oleh istrinya sendiri. Tuhan malah marahi tuh si istri jadi mandul gak bisa punya keturunan. Jangan pernah berkata yang penting hatinya. Daud itu nari mati-matian. Pipi bicara tentang ekspresi kita saat memuji. Pipi bicara tentang ekspresi kita saat menyembah. Pipi itu adalah mengabdi pada Tuhan dengan segenap hati. Kasihlah Tuhan Allahmu sebelum dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Atau dengan kehidupanmu, yang penting ngasih Tuhan itu lewat bukti. Iya. Tapi jangan lupa, mengasihi Tuhan itu yang pertama-tama adalah dengan segenap hati. Hati bicara tentang semua emoji, semua emotikon, semua perasaan itu di sini. Love the Lord thy God with all your heart. Then your mind. Then your strength. Then your life. Mari kita berubah paradigmanya. Tidak heran. Di tempat di mana orang itu ekspresif dengan Tuhan. Tuhan jadi dekat sama orang-orang itu. Kadang-kadang kalau saya sulit sekali rasanya untuk mendekat pada Tuhan, kadang-kadang ada hari-hari tertentu, entah kenapa ya, hati kita itu terasa lebih kapalan, lebih tebal kulitnya. Saya coba masuk hadirat Tuhan, ada hari-hari seperti itu. Mungkin karena peperangan rohani siapa tahu, tapi pokoknya saya susah deh. Saat teduh pribadi rasanya kok lebih susah dari biasanya. Saya berlutut di samping ranjang saya, atau di ruang doa saya. Waktu saya lutut gitu, cair loh langsung.
Ini bukan feeling only, tapi something. I know there is something. Itu langsung cair. Seperti terasa wush, masuk ke hadirat Allah dengan mudah. Hati dari tadi mencari. Tapi waktu saya berlutut, baru hati ini mengikut. Never think. Jangan pernah kita kira yang penting hatinya. Moleklah pipimu. Kata Salomo kepada istrinya. Dia berkata, aku senang ekspresimu. Pipi bicara tentang apa lagi? Ayo. Pipi itu bicara tentang speech atau kemampuan berkata-kata. Coba lihat ya. Kalau pipi kita ini goyang terus ini, tahu nggak kalau saya setelah khotbah 5 kali, nggak 7 kali, saya nggak tahu gimana Pastor Fuji ini luar biasa, 7 kali Pastor Lena juga. Saya 5 kali aja rasanya pipi itu perlu refleksi. Aduh, sini loh. Capeknya bukan main. Belah sini. Ya. Pipi itu adalah tempat ruang gerak untuk kita cipta kalimat dan kata-kata. Jadi pipi adalah kehidupan firman. Sebuah gereja. Gereja itu bukan sekedar sifatnya gedungnya. Gereja itu firman apa yang dibagikan di gereja itu. Tuhan sangat melihat pipi sebuah gereja. Firman apa yang dibagikan di gereja itu? Apakah politik? Apakah menyerang gereja lain? Apakah isinya hanya toksik? Hanyalah bicara tentang perkara-perkara yang sifatnya karnal, perkara-perkara yang sifatnya sementara, atau di atas mimbar ini dibagikan firman yang menghidupkan, yang mendidik, mengajari, dan mendewasakan. Pipi bicara tentang speech atau kalimat. Pipi bicara tentang kata-kata. Dan pipi juga tempat di mana kita itu mencerna makanan. Di dalamnya itu makanan kita digiling dengan gigi, dicampur dengan ludah atau saliva, dilembutkan untuk ditelan dan menjadi nutrisi bagi tubuh kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ternyata pipi adalah dunia puji-pujian dan dunia firman. Pipi adalah arti rohaninya. Umat Tuhan itu hidup dalam firman dan dalam roh puji-pujian. Itu ternyata lebih penting daripada fasilitasnya. Saya nggak lama lalu, cukup lama yang lalu saya pergi ke sebuah tempat, saya nggak bisa cerita di mana, tapi di sebuah tempat di mana gereja-gereja dianiaya. Saya pergi ke sebuah tempat yang cukup puncak, ini luar negeri, lalu sudah disiapkan, dilubangi di belakang sana kalau ada apa-apa, saya akan diturunkan seperti Rasul Paulus pakai keranjang. Untuk saya cepat pergi, supaya jangan sampai mereka semua juga kena masalah. Luar biasa. Mereka memuji Tuhan itu nggak ada musiknya penuh. Itu 3.000 yang kumpul. Satu kota hanya boleh utus 2 orang, suami istri atau bukan. Coba bayangkan 3.000, itu berarti 1.500 kota terwakili. Saya hitung semuanya itu mewakili kurang lebih 9-10 juta orang Kristen di negara itu. Itu hanya leadernya saja yang kumpul ketemu sama saya. Itu dahsyatnya, tempatnya benar-benar ke bukit doa. Tempat di mana, dan waktu itu yang motong-motong sayur untuk kasih makan siang, itu semua adalah orang-orang yang sudah manula. Sambil memuji-muji Tuhan, sambil motong-motong sayur, saya mikir itu gimana ya, ciprat nggak ya? Tapi mereka memuji-muji Tuhan. Saya jadi ingat bobo saya yang sudah meninggal. Saya ingat saya punya nenek. Itu juga suka masak. Saya lihat itu, saya ingat nenek saya. Saya berkata, Tuhan, terima kasih. Ini kakek nenek semua masakan untuk kami. Setiap hari itu 3.000 orang makan. Makannya itu nggak main-main, udah di mangkuk besar, sumpit masuk semua ke tengah. Hepatitis segala saya tidak tahu itu gimana. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu pergi dalam misi, racun ular pun tidak akan mematikan. Itu ayat jangan kau pakai di luar misi. Itu namanya mencobai. Oh racun ikan. Racun ular. Jangan. Itu kalau kita lagi pergi misi itu dalam perlindungan, bukan untuk sosokan. Enggak pernah kena sakit, itu sungguh-sungguh semua sumpit. 1, 2, 3, ya.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasa hepatitis B ini enak sekali. Anda lihat kalau mereka memuji. Merinding. Ujung ke ujung muji Tuhan. Oh. Saya merinding. Mereka dengerin firman, 1 hari 5 sesi kali 3 hari. 5 sesi kali 3 hari. Coba hitung, setelah selesai 5 sesi mereka masih gak pulang, di luar sana di halaman-halaman masih berdoa per CG-CG mereka. Bukan CG karena ini hamba-hamba Tuhan. Itu kumpul sendiri 5-10 orang. Mereka doa 5 kali sesi. Kalau kita kan setiap minggu 5-7. Ini 5 kali setiap hari. Jadi yang makan ternyata bukan 3.000. Yang makan mungkin cuma ratusan. Yang lainnya gak mau makan, ambil cracker kecil. Ya. Lalu mereka duduk karena takut nanti kursinya diambil orang lain. Jadi sepanjang hari ada pula yang gak makan dan memang rela puasa supaya kursinya gak keambil. Saya bilang, Tuhan, Jakarta mesti belajar. Kota demikian pula harus belajar semua kota-kota besar. You see, church is not about the sound system. Bukan. Andai kata Anda dari situ, Anda akan bisa melihat sound system yang lain. Itu nyembahnya itu seperti ombak. Itu orang-orang memuji Tuhan. Bukan sound systemnya. Sound system gereja itu bukan perhiasannya. Itu juga harus dibeli yang baik. Kalau Anda mampu ya harus kasih yang terbaik, saya ngerti. Tapi sound system yang terbaik itu adalah suara jemaat. Tahukah Anda? Pipimu lebih berharga dari perhiasanmu. Any sound system yang kita bisa beli, yang top of the line, yang harganya puluhan M, itu masih kalah pamornya di hadirat Allah dibanding dengan suara jemaatnya. Buat apa sound system yang menggelegar, tapi jemaatnya hanya murmur atau bisik-bisik kalau memuji. Mari kita lihat ayat 11. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Dari ayat ini kita lihat komitmen Salomo kalau membangun atau memberi pakaian kepada permaisurinya. Bukan berarti gereja harus primitif. Gereja yang saya sebut tadi itu dalam aniaya. Jikalau mereka tidak dianiaya, mereka juga harus berbenah, termasuk fasilitasnya. Jadi nggak ada yang salah. Jangan kita anti kalau gereja itu diberi Tuhan facility. Jangan. Itu juga alhasil dari kesetiaan mereka, karena mereka setia dalam perkara kecil. Tapi coba lihat ya, komitmen seorang Kristus dalam hal ini diwakili dengan Salomo. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas. Dia bikin dari emas, lalu dikasih manik-manik perak. Dia nggak balik, banyakin tuh peraknya, emasnya dikit. Emas putih namanya. Dia kasih itu emas 24 karat, yang terbaik untuk permaisurinya. Tadi itu gereja teraniaya, tapi kalau mereka suatu hari bebas, mereka pun harus berbenah. Gedung mereka dibagusin, kursi disediain, ada tempat overflow-nya, ada tempat untuk anak-anaknya, Eagle Kids atau Children Church-nya, harus ada sound system-nya begini. Coba bayangin kalau nggak ada sound system, saya akan teriak-teriak. Bayangin kalau saya khotbah begini kan susah. Susahnya saya, bukan susahmu. Yang overflow nggak denger kan? Yang susah saya. Sini aja saya harus ngotot-ngotot, yang di overflow nggak denger apa-apa. Jadi jangan pernah kita anti, oh gereja harus primitif. Anak-anak Tuhan harus miskin. Kenapa harus miskin kalau Anda mengelola dan Tuhan berkati? Ya, kalau orang itu dikasih kesempatan, dikasih modal sama Tuhan, lalu dia nggak bisa mengelolanya, dia selalu jatuh miskin, jangan-jangan dia judi online terus. Kalau kita itu setia, pasti ditambah sama Tuhan. Jadi jangan anti, tapi itu bukan inti. Pada apa maksud saya? Jangan anti, tapi itu bukan inti. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu dibawa ke atas juga bisa. Kita bisa memuji Tuhan dengan gagah. Mati lampu pun masih jalan, kita masih teriak-teriak. Dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi, ke facility, oke. Dibawa Tuhan ke tempat yang seperti itu, seperti kemarin saya. Dibawa ke sana lalu pakai sumpit semuanya, ratusan orang langsung cemplung sumpitnya. Kalau memang saya dipanggil Tuhan ke misionaris ke sana, jangan minta perlakuan khusus. Hamba Tuhan, anak Tuhan, kita semua ini dibawa naik harus bisa, dibawa turun harus bisa. Karena ini bukan intisarinya. Itu spirit yang Tuhan mau dari orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Itu Kristen sejati. Tapi Tuhan tunjukkan komitmennya. Salomo itu kalau punya istri, dia pasti
Solomon will clothe his wife. Salomo pasti akan memberi pakaian terbaik untuk istrinya. Tuhan kita itu nggak pelit. Dia langsung aku membuat bagimu, ini permaisurinya, perhiasan-perhiasan emas. Salomo berkata, aku akan pakai bahan yang paling murni, paling mahal. Dengan manik-manik perak. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya gereja itu, kalau molek pipinya, perhiasannya pun Tuhan akan tambah. Tuhan pasti akan memfasilitasinya. Tapi intinya bukan di facility. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda sama, kalau belum kerja, belum apa, udah nuntut gajinya selangit. Tapi kalau Anda orang kualitas di bidang kerja Anda, Alkitab mengatakan the excellent will sooner than later, stand before kings. Karena itu jangan nuntut di depan. Kerja itu sungguh-sungguh. Seperti pemain tenis, jangan terus lihat ke papan angka. Smash saja tuh lawan. Tanpa Anda sadari tiba-tiba, game over, aku masih siap main. Udah Pak, udah menang, oke, piala dikasih. Matamu tertuju pada pertandingan, bukan pada pahala. Jangan tertuju pada fasilitas. Kalau Anda mau kerja sungguh-sungguh. Nanti lihat ya, pekerjaanmu melebihi yang lainnya, kemampuanmu melebihi yang lainnya, kemahiranmu melebihi yang lainnya, keuletan, kesetiaan, ketabahanmu melebihi yang lainnya. Otomatis nilaimu akan tambah. Anda tidak perlu promo diri. Orang lain akan berebut akan dirimu. Saya punya satu prinsip. Tugasku hanya pipi, perhiasan tugas Tuhan. Promosi bukan datang dari kiri dan kanan. Promosi itu datang dari atas. Jangan promosikan dirimu. Kalau Anda sungguh-sungguh mempersiapkan diri, itu pipi tidak akan pernah sepi. Sebentar lagi Tuhan akan kasih perhiasan-perhiasan di kalung. Nah, Tuhan akan mengalungi lehermu yang cantik itu. Pasti Tuhan akan memfasilitasi hidupmu. Ngasih tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu saya baca ini saya ngerti, oh Tuhan ternyata ini yang Tuhan cinta. Dan ayat 11 itu saya bisa rasakan kasih Yesus bagi gereja. Kami akan membuat bagimu perhiasan emas dengan manik-manik perak. Coba lihat ayat 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya. Semerbak bau narwastuku. Ini waktu baca ayat 12 ada sesuatu yang janggal. Duduk kok di meja. Duduk itu kan di kursi. Berarti ini bukan soal kursi biasa. Sementara sang raja, karena kita tahu ini adalah kitab pernikahannya Salomo dan wanita Sunem. Sementara sang raja duduk pada mejanya, berarti Salomo duduk di atas tahta. Ini bicara tentang tahta kasih karunia. Katakan tahta kasih karunia. Dari tahta kasih karunia lah Allah pasti akan membangun hidupmu. Allah pasti akan membangun hidupmu. Saya tidak pernah mencari jodoh dulu itu sebagai tujuan utama saya. Dulu waktu saya jadi hamba Tuhan, saya buang semua beasiswa. Saya punya tabungan dulu karena saya dari kecil, dari muda tidak pernah mau bergantung sama orang tua. Karena saya tahu waktu itu papa saya bukan Kristen. Sekarang menjadi anak Tuhan yang sangat-sangat cinta Tuhan. Emas kawin saya istilahnya saya simpan itu untuk nanti gak minta orang tua kasih, puji Tuhan. Ya papa mama pasti kasih, papa mama kasih yang terbaik. Cuman saya gak mau bergantung, saya simpan. Itu semua tak kasihin. Satu ke gereja di Lampung. Sebagian lagi saya beliin sound system untuk sekarang yang jadi sound system yang sangat-sangat simple. Karena gereja waktu itu anak-anak muda saja. Zaman saya belum kawin. Tempat itu hari ini menjadi GMS Salatiga. Saya kasih semua duit saya. Saya tahu kok. Saya tahu Tuhan akan pelihara hambanya. Dan dari tahta kasih karunia itu, selalu Tuhan itu tidak pernah berutang sama siapa-siapa. Saya memulai pelayanan saya buka rahasia sama Anda. Semua uang saya yang ada pada saya, mas kawin saya kasih semuanya untuk misi. Saya tidak mau kalah dengan wanita narwastu, sebab semerbak bau narwastuku. Saya mau pecahkan yang mahal. Bahasa Inggrisnya, I will not give that which cost me nothing. Saya bilang, saya mau jadi pendeta Tuhan. Saya jadi pendeta bukan karena saya nggak bisa sekolah, bukan saya dari keluarga tidak punya. Saya mau jadi pendeta bukan supaya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya ini pulang dari luar negeri ke Indonesia tahun Mei 1998, saya pulangnya. Dari umur 6 itu saya sudah di Taiwan, sudah di luar negeri. SD saya di Singapura. SD di Taiwan sama Indonesia, SMP saya di Singapura, SMA saya di Kanada. Saya jadi pendeta itu.
costly to me. Narwastuku pecah. Pecahin. Tadi kan saya bilang uang saya kasih semua ke sebuah gereja di Lampung. Waktu itu belum ada GMS Lampung, itu zaman dulu belum ada GMS kemana-mana. Sebuah gereja saya kasih. Itu saya mimpi, dalam mimpi saya melihat saldo saya sampai sen terakhirnya. Nah saya tahulah maksud Tuhan. Nah, saya lihat itu, saya kasih uangnya ke seorang hamba Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam mimpi saya. Saya kasihkan ke gerejanya. Itu tahun 98. Saya kasihkan. Jadi, narwastu, semerbak bau narwastu. Tetapi saya tahu bahwa sang raja duduk pada mejanya. Orang itu yang kasih narwastu sama Tuhan. Tuhan itu duduk pada mejanya untuk memandang orang itu. Tata kasih karunia. Saya nggak pernah berutang sama siapa-siapa. Hari ini saya mengerti kalau Tuhan memanggil seseorang, Tuhan memelihara dia. Jangan jadi pendeta karena Anda mau jalan-jalan. Jangan jadi pendeta, mentalitas amplopan. Jangan jadi pendeta karena mau kaya. Mau jadi pendeta, uji dulu. Berikan kekayaanmu untuk misi. Saya nggak mau jadi pendeta karena saya nggak bisa sekolah. Beasiswa kiri kanan saya bisa. Saya bilang sama Tuhan, if I become your servant, bukan karena saya nggak bisa masuk ke universitas mana. Tapi karena saya buang, I will not give that which cost me nothing. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda untuk mengerti sesuatu bahwa memberikan pipi kananmu, pipi kirimu ketika pipi kananmu ditampar, itu bukan hanya membalas kebaikan pada orang yang melakukan kejahatan. Tapi kalau kita mau mengabdi pada Tuhan, kasih pipi kiri kananmu, kasih narwastumu. Bukan berarti jual seluruh hartamu, ya enggak. Tidak. Bukan berarti berikan semua waktumu, Anda tetap harus kerja. Memberikan narwastu itu artinya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah murahan jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Saya ikut Tuhan bukan supaya saya kaya. Saya ikut Tuhan bukan supaya saya dapat ini itu. Oh, belum selesai tadi. Waktu saya jadi pendeta, mau jadi pendeta, saya pikir siapa mau kawin sama saya? Zaman itu kan, saya nggak punya patron. Saya di Kanada, segelintir orang-orang Indonesia. Mereka tahu saya jadi pendeta. Semua cewek-cewek lari. Karena perawatan tidak cukup katanya. Saya bilang sama Tuhan, aku siap jomblo seumur hidup. Aku bahkan siap martir, mati untuk Tuhan. Tahun 92 ketika Tuhan panggil saya, lepaskan semuanya, beasiswa saya tolak semuanya. Saya bilang sama Tuhan Yesus, I am ready to die a martyr. Tuhan kayaknya ketawa. Philip, si bodoh ini. Terlalu berapi-api, tanpa kebijaksanaan. Tuhan kasih saya jodoh. Tata kasih karunia itu tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Apa yang kau butuhkan pasti diisi. Apa yang kau perlukan, bahkan apa yang kau inginkan, Tuhan perhatikan. Kok bisa-bisanya pulang dari Kanada, tas teman saya itu overweight, saya bawain dulu. Dia tuh pulangnya ke kota lain, saya ke Surabaya. Datanglah temannya untuk ambil koper itu. Dan temannya bilang, kamu ke gereja mana? Saya dulu belum anak Tuhan, belum lahir baru. Saya baru di jamaah Tuhan itu di Kanada. Dia bilang, oke kalau gitu kamu pergi ke gereja A. Hah? Gereja A? Dia ngasih infonya salah lagi. Dia ngasih infonya kebaktian mulai jam 6 pagi. Pagi banget dia di sini. Padahal mulainya 6:30, itu orang kerjain aku. Enggak sih, dia enggak sengaja. Datanglah saya, jam 6. Duduk di sana. Ternyata pengerjanya semua masih berlutut di depan situ, zaman gereja-gereja kuno gitu. Berlutut nyembah Tuhan. Bukan check sound nggak terlalu prioritas, tapi lebih ke doanya. Gereja-gereja zaman dulu kan. Saya duduk di sana, liau. Lihatin, tiba-tiba ding dari ujung, ada satu perempuan. Bawa Alkitab, kepagian datang. Saya bilang itu juga orang ketipu itu. Bawa Alkitab, saya masih ingat dia pakai long dress. Ya, terus begini datang, duduk, menundukkan kepala dan doa. Di ujung, saya di ujung sini, dia di ujung sono sekali. Saya dengar suara Tuhan, itu istrimu nanti. Saya kira itu orang ya ketipu, ternyata bukan. Itu anak pendetanya. Namanya Irene Safira, mamanya Jeremy. Tuhan bilang, I will not let you die single.
Kamu butuh istri untuk bisa mengarungi. Susah nanti kalau suami punya istri, saya mimpin. Nanti ada orang yang bertobat minta dituntun oleh Tuhan, ada yang minta dituntun oleh saya nanti. Tuhan tahu kebutuhanku. Bodohnya aku, si angong ini, saya ini kan orang HK. Si bodoh ini, saya dari dulu kalau nenek saya pakai istilah angong. Si bodoh, awas ya. Berani manggil itu awas nanti ya. Angong. Tuhan tuh seperti angong, kamu tuh aduh bodohnya anak ini, Philip ini bodohnya, polosnya. Dia duduk di meja untuk saya. Dan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. You see, kalau hidupmu narwastu, kau tidak hanya memberi 1 pipi, 2 pipi kau berikan. Kalau Tuhan itu all out. Kalau Anda mau volunteer itu all out, bukan berarti Anda kalau mau jadi volunteer sukarelawan di sini, all out itu artinya Anda tinggalkan pekerjaannya. Siapa suruh tinggalkan pekerjaannya? Anda kalau dipanggil jadi full timer jangan. Tapi kalau Anda di tempat kerja all out untuk Tuhan. Kalau di dalam gereja pas lagi volunteer ambil satu waktu memang untuk pelayanan yang sungguh-sungguh, udah jangan tanggung-tanggung, pikirannya itu jangan bercabang. Kalau melayani itu melayani beneran di rumah Tuhan, nanti kalau Anda kerja beneran untuk Tuhan. Kalau Anda narwastu, Anda pecahkan. Hidup Anda itu wangi semerbak bau, ku beri yang terbaik. Tuhan janji dia duduk di atas meja. Yang tidak kau butuhkan akan dia beberkan. Seperti orang kalau jualan emas itu ya. Di semua di etalasenya itu mau mana? Mau cincin ada macam-macam, ada cincin model gini. Sama Tuhan ditunjukkan semuanya. Ini yang kau butuhkan, yang kau inginkan. Saya duduk di sana ada etalase. Dari kesalahan orang kasih informasi, saya ketemu dengan seorang istri. Saya lihat dia, itu dia. Saya dengar loh suara, cuman saya nggak terus langsung pakai gaya Nabi. Kalau mau tembak seorang perempuan jangan gitu. Saya nggak datang pada dia berkata, Tuhan berkata kau akan jadi istriku. Main curang itu. Kalau sampai ada di sini cowok yang suka gitu ya, saya ajarin yang cewek ya, beritahu Tuhan nggak ngomong sama aku kok. Kamu salah dengar kali. Saya nggak ngomong sama istri saya. Tapi intinya, setelah ditolak bertahun-tahun sama dia, saya berdoa satu doa canggih ini boleh ditiru. Tuhan butakan matanya. Dan akhirnya dia mau sama saya. Jangan ngomong sama Cairin. Dia melek udah terlambat 25 tahun pernikahan. Dia akhirnya mau sama saya. Dan waktu setelah menikah, dia ngomong sama saya, dia pengakuan dosa. Dia bilang, hari itu dari ujung saya melihat ada seorang cowok di sana berdoa. Aku dengar suara Tuhan berkata, itu nanti suamimu. Terus saya protes kan, kok kamu tolak aku 4 tahun? Ya kan, yang mau jadi suamiku kan harus gigi. Aku mau tahu kualitasnya. Tuhan boleh berkata, tapi yang kawin sama kamu nanti kan aku. Siap bos. Narwastu, katakan narwastu. Now you know right, hamba-hamba Tuhan di GMS ini gimana kita itu jadi seorang hamba Tuhan. Pastor Fuji, Pastor Lena, kami tidak butuh pelayanan. Pastor Fuji, Pastor Lena itu meninggalkan kenyamanan. Pergi ke Manado, rintis sana, pergi ke Malaysia, rintis lagi, tarik lagi ke Jakarta lewat ini itu. We could easily do business seperti Anda. But God has called us to take care of you. Jangan buat hidup kami sia-sia. Jangan sia-siakan waktu kami. Bertumbuhlah. Dan saya tidak main-main. Di gereja ini, gereja kita, mau perhiasannya ada yang kalungnya seperti apa, yang peluit begini, yang di CP seperti apa. Nanti kalau suatu hari Tuhan berkenan, aku akan bikinkan katanya perhiasan-perhiasan dari emas murni dengan manik-maniknya dari perak. Itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya pipi. Pipi ku berikan padamu. I love you. Udah itu aja. Tugas kita hanya itu. Carilah dahulu kerajaan sorga dan maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu aja. So you know hari ini kalau Anda datang ke gereja ini, tujuan utama Anda adalah untuk bertumbuh. Saya nggak bisa selesaikan semua ini kayaknya ini, padahal beberapa ayat ini mestinya gampang, tapi Tuhan punya rencana lain. Saya tekan penekanan saya hari ini. Kita lihat aja langsung ke, ya cepet aja deh. Nggak apa-apa, saya dengar di luar macet banget, percuma Anda mau pulang. 13, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Ini yang cewek yang bicara. Kalau sama Yesus itu harus kau taruh dia di dadamu. Taruh dia di dadamu. Sama Tuhan itu harus cintanya itu segenap hati. Cinta itu kayak gini, sama ministry yang Anda jalankan, cinta dengan segenap hati. Sama pekerjaan Tuhan berikan sekalipun itu bukan ideal. Cintai dulu kalau Anda tidak mengerjakan sesuatu yang Anda suka. Sukai dulu pekerjaanmu. If you don't love what you do, then love
If you don't do what you love, you can always begin loving what you do. Cintai. Apapun itu Narwas itu dari dada sini. Makanya ketika si wanita Narwas itu ditegur sama murid-muridnya, Tuhan berkata, lu jangan gitu. Lu orang jangan gitu. Orang ini melakukan kebaikan. Kalian semua itu loh. Aku datang aja gak ada yang basuh kaki. Dia basuh kaki pakai Narwastu dan dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Sampai kapanpun Injil diberitakan, orang ini akan dilupakan perbuatan kasihnya. Dia bilang kalau sama Tuhan itu ya Bapak Ibu Saudara, harus dada sini loh. Jangan jadi Kristen KTP. Dada sini loh. Coba lihat lagi sekarang ayat 15. Lihatlah cantikku, engkau manisku. Sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu. Ini Tuhan. Tuhan melihat kamu cantik sekali manisku, kamu cantik. Tuhan tidak memuji perhiasannya. Semua gedung yang kita bangun untuk gereja itu fungsional. Berapa puluh tahun kemudian pasti usang. Pasti perlu renovasi. Tapi pipi tidak boleh. Tidak boleh renovasi. Pipi harus dijaga kemerahannya. Kasih mula-mula, jangan kehilangan itu. Lihatlah cantik engkau manisku, yang dipuji bukan perhiasan, yang dipuji adalah the bride atau mempelainya. Coba lihat ayat 16, sapaan daripada sang wanita yaitu kita. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Coba kalau Anda lihat sungguh menarik di sana itu garis bawah, ditolong garis bawahi. Kita sama Tuhan tuh takut atau tertarik? Saya takut juga, tapi saya lebih tertarik. Saya sama Tuhan tuh demen, suka. Nggak perlu disuruh-suruh, harus doa, nggak perlu. Malah justru saya menunggu-nunggu setiap pagi untuk mempersiapkan persembahan saya untuk Tuhan. Kita itu sama Tuhan tuh kita sama Tuhan tuh demen nggak? Janganlah boro-boro bilang, nggak usah terlalu jauh lah bilang tentang kasih. Kasih itu terlalu tinggi. Do you like him? Do you like him? Anak kecil waktu kecil ya sukanya sama temannya sama papa-mamanya. Tapi sekali dia nanti sudah mulai remaja, wah senangnya sama teman-temannya. Loh, kalau dia senang sama teman-temannya, anak Anda yang remaja itu lebih suka pergi sama teman-temannya daripada sama Anda. Itu bukan berarti dia nggak cinta Anda loh, jangan salah paham, jangan patah dulu hati. Dia tetap mengasihimu, cuma dia lebih demen sama teman-temannya. Nah, orang Kristen juga banyak gitu, awal-awal sama Tuhan tuh demen, tapi setelah dia mulai dewasa, mulai lama sebagai orang Kristen, dia lebih demen lakukan hal-hal lain dan bukan bersekutu dengan Tuhan. Dia masih mengasihi Tuhan. He still loves God, but doesn't like him that much. Paham maksud saya? Ke gereja itu harus menjadi bahasa, nggak tahu ini kata ini betul nggak? Harus menjadi kedemenan. Harus menjadi kesukaan. Apakah baca Alkitab masih kesukaan bagimu? Atau keharusan? Ke gereja itu kesukaan atau keharusan? Kalau makan itu keharusan, bukan kesukaan, berarti Anda mulai sakit. Sakit mah. Meskipun kalau Anda nak makan, Anda cepat lambat harus makan supaya hidup, tapi makan itu adalah kesukaan. Anda makan firman itu kesukaan? Doa kesukaan enggak? Pelayanan itu kesukaan atau enggak? Dia berkata, Tuhan, aku demen sama you. Engkau sungguh menarik bagi aku. Terakhir, dari kayu aras balok-balok rumah kita. Ini yang ngomong yang cewek ya, bukan yang cowok. Coba baca. Dari kayu aras balok-balok rumah kita. Dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Wih, ini yang ngomong gini bukan yang laki-laki, yang perempuan. Ayo bangun rumah yuk Tuhan. Dari kayu aras balok-balok rumah kita. We shall build you 1,000 strong local churches before you come back with 1 million disciples. Bapak Ibu Saudara, come and build this vision with us. Kita semua tetap membangun kerajaan Allah. Membangun yang utama itu bukan dengan kayu, tapi dengan batu. Dengan apa? Dengan batu, katakan batu. Batu ini bukan batu sembarang batu, saudara. Batu ini adalah batu hidup, yaitu manusia. Caranya gimana kita bisa membangun gereja? Tanpa kita pegang paku, palu, gergaji, tanpa pakai topi proyek, itu nanti sudah ada tim pembangunan gereja yang melakukan itu. Gimana caranya kita semua juga jadi pembangun gereja? Jawabannya, membangunnya dengan satu materi, yaitu batu kehidupan. Your life. Disitulah masuk CG. CG itulah bangunan gereja sesungguhnya. CG kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda belum bergabung dengan sebuah CG, dan Anda ingin hidup Anda berguna dalam rumah Tuhan, membangun rumah rohani ini, saya rasa malam ini saya mau nantang Anda. Udah berhenti jadi orang Kristen yang cuma duduk di kursi saja, tidak berbuat apa-apa. Di gereja ini semua kita dibutuhkan. Karena jemaat kita sekarang di mana-mana, saudara, bertambah-tambah.
kita butuh orang-orang untuk mengembalakan. Saya, Pastor Fuji, Pastor Lena mengembalakan sendiri. Gak bisa. Gak bisa. Kami membutuhkan Anda untuk saling menjaga. Saya dorong Anda untuk mulai ambil semua peralatan Anda. Siap sumbangsi hidupmu untuk membangun sesamamu dalam Tuhan. Dengan bergabung dalam CG, dengan melayani di dalam CG, dengan membangun kehidupan orang lain, Anda sedang membangun kerajaan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.